Mari. Pagi. Iya, pagi. Silakan masuk. Silakan duduk, Adik. Pagi Ibu. Iya, silakan duduk. Selamat pagi Ibu. Iya, mari masuk. Silakan duduk. Iya, silakan duduk. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Oke, baik. Apa kabar adik-adik hari ini? Kabar baik ya. Oke, jadi untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa ya. Siapa di sini yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Ibu. Oke, baik adik, silakan. Baik Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum masuk ke inti kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Orang bilang tak kenal maka Tak sayang. Maka dari itu kita perlu memperkenalkan diri ya. Jadi perkenalkan nama Ibu Veronica Utan. Adik-adik bisa panggil saja Ibu Veronica ya. Oke, selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri. Ibu, perkenalkan saya Marsi Malapir, bisa dipanggil Marsi. Kalau saya Ibu Disna Emiliana Lenama, biasa dipanggil Disna Ibu. Kalau saya Yanti Sana Indah, biasa dipanggil Yanti Ibu. Kalau saya Bu, nama saya Simon Petrus, biasa dipanggil Simon. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Omong-omong, adik-adik asalnya dari mana saja? Adik Marsi dari? Saya dari Sumber. Oh, dari Sumba. Kalau adik Disna? Saya dari Soe Ibu. Oh, dari Soe. Dari Soe dikenal dengan apa? Gunung Mutkis ya, orang biasa Iya, ke sana ya. Kalau adik Yantis? Kalau saya dari Manggarai Ibu. Manggarai apa adik? Manggarai Timur. Oh iya, Manggarai Timur dikenal dengan danau apa Rananese? Oh, iya. Rananese. Saya Kalau dari adik, Nara, Bu. oh iya. Kita tetangga, saya dari Lembata, Ibu dari Lembata ya. Iya, siap Bu. Oke. Baik, terima kasih kepada adik-adik karena sudah datang hari ini ya. Jadi tujuan Ibu memanggil kalian karena Ibu mendapat laporan dari guru mata pelajaran bahwa adik-adik berempat ini menyontek saat ujian. Dan Ibu di sini juga memanggil adik-adik bukan untuk memberi sanksi, melainkan di sini kita bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan yang sedang adik-adik alami. Jadi waktu yang kita gunakan yaitu selama 45 menit. Jadi dalam waktu 45 menit ke depan, Ibu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik semua untuk bisa saling terbuka. Dan masalah yang akan kita bahas pada hari ini bisa sama-sama kita rahasiakan. Apakah adik-adik siap? Siap. Oke, adik-adik tenang saja ya. Ibu di sini tidak marah. Coba adik-adik semua. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti layanan kita pada hari ini? Sudah siap Oke. Ibu. Boleh ceritakan kenapa adik-adik menyontek saat ujian? Baik Ibu, saat ujian itu saya menyontek karena saya takut nilai saya jelek Ibu. Ibu, kalau saya seperti yang juga takut nilai jelek karena waktu itu saya tidak belajar Bu, jadinya ya saya menyontek jadinya karena tidak percaya diri. Oh iya ya. Baik, terima kasih pada adik berdua karena sudah jujur. Ibu menghargai keterbukaan kalian. Di sini kita tidak akan saling menyalahkan, tapi belajar dari pengalaman itu ya. Jadi bukan untuk dimarahi ya Ibu. Tidak, Disna. Jadi kita di sini untuk membantu kalian memahami dan memperbaiki diri. Begitu saya merasa lebih tenang. Bagus ya adik Marsi. Sekarang kita sepakati aturan dalam kelompok ini ya. Kita saling menghargai dan tidak menertawakan. Apakah adik-adik setuju? Setuju Ibu. Oke, mari kita berikan tepuk tangan atas untuk adik. Baik, jadi sekarang sebelum kita membahas lebih jauh, siapa yang masih merasa gugup atau belum nyaman untuk bercerita? Saya Ibu, saya masih agak malu Ibu. Saya takut dikira saya menyontek duluan Ibu. Tidak begitu Disna, kalian waktu itu kita sama-sama menyontek, jadi jangan takut. Iya benar, di sini kan kita sama-sama belajar bukan saling menyalahkan. Nah, bagus sekali adik-adik. Kalian sudah mulai saling mendukung. Itulah yang Ibu harapkan, karena rasa saling terbuka dan saling menguatkan itu adalah suatu hal yang penting. Ya Bu, saya juga merasa lebih tenang. Bagus, kalau begitu kita lanjut ya adik-adik.
Menurut adik-adik, kenapa kita perlu belajar untuk memperbaiki kebiasaan menyontek? Ya kalau kita eh, harus memperbaiki kebiasaan itu sih Bu, karena supaya kita bisa benar-benar belajar Bu dan percaya diri dengan kemampuan kita. Ya bagus. Baik Ibu, kalau misalnya kita menyontek pasti kita itu kehilangan kepercayaan dari guru. Iya, dan teman-teman juga tidak akan percaya lagi sama kita Ibu. Saya ingin bisa mendapatkan nilai yang bagus bukan dari hasil menyontek Ibu. Bagus ya adik-adik, kalian sudah punya motivasi untuk berubah. Itu langkah awal yang penting. Nah sekarang menurut kalian, hal apa yang harus kalian lakukan untuk menunjukkan sikap yang baik agar tidak menyontek di sekolah? Kalau saya Bu, hal yang harus saya lakukan adalah saya harus benar-benar mempersiapkan diri saya belajar yang baik agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Itu dari saya. Kalau dari saya Ibu, saya harus lebih rajin belajar sehingga ketika ujian saya tidak menyontek Ibu. Kalau dari saya Ibu, mungkin saya lebih mempersiapkan diri lebih awal agar saat ujian itu saya tidak tergoda untuk menyontek. Nah, kalau saya Ibu, saya mau jujur sama diri sendiri. Kalau memang saya belum bisa, saya harus belajar lebih giat lagi, bukan malah menyontek. Oke, bagus ya adik-adik semua yang kalian sebutkan itu menunjukkan sikap yang baik dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sekarang coba kalian ingat kembali apa yang membuat kalian menyontek waktu itu. Saya Bu, kalau saya karena sering dimarahi orang tua saya Bu, jadi saya takut bikin orang tua saya kecewa, terlebih mama saya Bu, jadinya saya menyontek karena tidak mau mengecewakan orang tua. Kalau saya Ibu, waktu itu kan saya tidak belajar, jadi pas ujian tuh saya panik, makanya saya menyontek. Oh iya. Saya ikut-ikut saja Ibu karena saya melihat Yantis dengan Simon sudah menyontek, jadi saya ikut saja Ibu. Saya ini juga ikutan Ibu karena saya tidak mau terlihat bodoh. Oke, Ibu paham ya adik-adik. Jadi ada rasa takut, terus tekanan dan pengaruh teman ya. Itu adalah suatu hal yang wajar, tapi kita perlu tahu bahwa menyontek justru bisa merugikan diri sendiri. Apa kalian merasa dirugikan setelah itu? Ya Bu, saya merasa sangat dirugikan karena ya saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri akibat saya melakukan kegiatan menyontek itu. Oke. Dan waktu itu juga Ibu, saya merasa tidak tenang Ibu. Saya takut diketahui oleh guru karena saya menyontek. Ibu paham ya adik-adik, kadang perilaku seperti itu muncul karena tekanan dari luar. Misalnya takut dimarahi, takut gagal. Ada yang merasa seperti itu? Saya Ibu, saya biasanya kalau di rumah itu orang tua saya itu sangat marah kalau misalnya nilai saya itu jelek. Saya juga Bu, biasanya kan orang tua saya marah, kurang lebih sama seperti teman Yantis. Maka dari itu saya berusaha untuk tidak jelek Bu nilainya, jadinya saya menyontek. Oke, Ibu mengerti. Itu bisa menjadi dorongan kuat, tapi kita bisa mencari cara yang lebih sehat. Misalnya, jujur tentang kesulitan kalian kepada guru atau belajar kelompok agar tidak sendirian. Bagaimana menurut adik-adik? Kalau saya setuju Ibu, pasti itu akan sangat lebih menyenangkan dan kita juga bisa saling membantu. Iya Ibu, kalau saya lebih baik belajar bersama daripada menyontek Ibu. Oke, jadi mulai hari ini, apa kebiasaan baru yang ingin kalian lakukan agar bisa hidup lebih jujur dan bertanggung jawab? Kalau dari saya Ibu, mungkin saya itu sebelum ujian itu saya lebih persiapkan diri lebih awal dan saya harus belajar setiap hari supaya saat ujian itu tidak kaget Ibu. Kalau saya lebih prepare lagi sih Bu, apalagi saya harus menanam. Saya mulai sekarang akan menanamkan prinsip bahwa saya harus bisa mengerjakan sendiri apapun hasilnya. Yang penting hasil saya sendiri Bu. Jadi saya lebih prepare lagi, lebih belajar, lebih giat lagi agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan tidak menyontek sama sekali. Kalau saya Ibu, saya membantu teman yang kesulitan belajar Ibu.
Kalau dari saya sih Bu, saya berani untuk bilang tidak ketika ada teman-teman yang mengajak saya untuk menyuntik sih. Bagus ya, Ibu sangat bangga dengan perubahan cara berpikir kalian. Ingat ya, kejujuran adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Ibu percaya kalian bisa berubah. Omong-omong, apa perasaan adik-adik setelah adik-adik mengikuti layanan kita pada hari ini? Kalau saya Ibu, saya menjadi lebih tenang karena selama ini kan saya itu merasa takut Ibu. Saya takut dimarahi guru, tapi setelah ketemu dengan Ibu hari ini saya merasa lebih tenang. Oke, baik adik ya. Apakah ada lagi yang ingin Kalau saya, menyampaikan? kalau saya merasa menjadi tersadar sih, kayak maksudnya saya jadi menyadari bahwa perbuatan saya itu salah Bu. Dan mungkin setelah ini saya bisa belajar lebih giat agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Oke, baik adik-adik. Jadi Ibu sangat bangga karena kalian mau berubah menjadi pribadi yang lebih jujur. Setiap langkah kecil menuju kejujuran adalah awal dari keberhasilan besar. Percayalah bahwa kalian bisa sukses tanpa menyontek. Keberanian kalian untuk jujur itu adalah tanda bahwa masa depan kalian akan cemerlang. Oke adik-adik, jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita, di sini Ibu ada yel-yel untuk adik-adik. Baik Ibu. Jadi adik-adik ikuti saja apa Ibu katakannya. Misalnya Ibu katakan, siapa kita? Adik-adik jawab, anak jujur. Anak jujur, tangannya begini ya. Terus apa kita? Tanggung jawab. Terus Ibu katakan lagi, gagal, adik-adik jawab boleh. Ibu katakan lagi, menyontek, adik-adik jawab jangan. Lalu terakhir, adik-adik katakan lagi, jujur hebat, jujur keren. Langsung saja kita praktik ya adik-adik. Iya Ibu. Siapa kita? Anak jujur. Apa kita? Tanggung Tanggung jawab. jawab. Gagal? Boleh. Menyerah? Jangan. Jujur hebat, jujur keren. Ulang ya? Ulang. Oke. Siapa kita? Anak jujur. Apa kita? Tanggung jawab. Gagal? Boleh. Menyerah? Jangan. Jujur hebat, jujur Keren. Ulang sekali lagi ya. Boleh, Bu. Lebih semangat adik-adik. Iya Ibu. Kan adik-adik ingin berubah toh. Jadi kita bisa melakukan yel-yel ini agar adik-adik bisa termotivasi. Siap. Oke. Siapa kita? Anak jujur. Apa kita? Tanggung jawab. Gagal? Boleh. Menyerah? Jangan. Jujur hebat, jujur keren. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik semua. Oke, baik ya adik-adik, pertemuan kita mungkin cukup sampai di sini. Di sini Ibu selalu siap mendengarkan dan selalu siap membantu apa masalah yang adik-adik alami. Tetapi jika adik-adik sudah merasa lebih baik atau ingin sendiri dulu, Ibu tidak memaksa. Tetapi harapan Ibu kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk membahas perkembangan dan juga merencanakan langkah selanjutnya. Baik Ibu. Baik, siap. Oke, baik adik-adik. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa ya. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Ibu. Oke, adik Krisna silakan. Mari kita berdoa dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran agama Kristen Protestan dan teman-teman yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih adik Disna yang sudah memimpin kita dalam doa. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini ya adik-adik. Siap. Iya, Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Kami izin Iya, pamit. iya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya adik-adik. Hati-hati semuanya. Ya Ibu, terima kasih. Iya.